じゃまあこれ自体 Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Why. Film yang dirilis April 2021 ini disutradarai oleh Balu Adusumili dan dibintangi oleh Sriram dan Rahul Ramakrishna. Why berkisah tentang seorang sutradara yang memanfaatkan cerita film untuk dijadikan tindak kriminal dalam kehidupan nyata. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang wanita terlihat membawa pelita dan ia sangat ketakutan. Ada seorang sutradara film bernama Raghu. Ia memiliki asisten cantik yang bernama Chandini. Ketika peluncuran perdana filmnya yang berjudul Pralayam, Raghu marah besar kepada para krunya. Karena film itu flop di pasaran dan mendapatkan tanggapan negatif dari kritikus dan penikmat film. Raghu benar-benar terpukul akibat kegagalan itu. Istri Raghu yang bernama Maya mengalami mimpi buruk. Ia segera mengunjungi seorang pendeta untuk meramalkan horoskop suaminya. Menurut sang pendeta, pasutri itu harus banyak berdoa karena menurut ramalan horoskop, suaminya sedang tidak dalam keadaan baik. Chandini, బాగున్నావా? నేను బాగున్నాను మ్యామ్. Chandini mendatangi kediaman Raghu. Ia turut bersimpati atas plotnya film terbaru sang sutradara. Chandini menyarankan pada Maya agar Raghu menyewa seorang penulis naskah di film selanjutnya. Maya mendatangi Raghu dan menyampaikan ide Chandini. Raghu awalnya keberatan karena selama ini ia yang menulis sendiri naskah filmnya. Tetapi pada akhirnya ia menyetujui ide tersebut. Maya meminta bantuan asistennya yang bernama Sabu untuk mencari penulis naskah film. Sabu kemudian menghubungi seseorang yang bernama Balu Mahendra. Oke, నాకు అర్థమైపోయింది సార్. రేపు పొద్దున 10 o'clockకి. Balu mendatangi Raghu. Ia mengaku menulis sebuah film bergenre kriminal. Sekalipun demikian, Balu belum pernah menulis naskah untuk film manapun. Balu adalah seorang penulis naskah film pemula, namun ia sangat berbakat. Raghu kemudian meminta Balu untuk menceritakan alur cerita filmnya. Ketika Balu bercerita, Raghu terkesan dengan plot dan klimaks dari cerita film itu. Ia mengundang Balu untuk makan malam bersamanya dan membicarakan detil terkait naskah film itu dan bayaran yang akan diterimanya. Ketika makan malam, Balu meminta uang 5 juta rupiah untuk cerita filmnya. Raghu siap menggandakan bayarannya menjadi 10 juta dengan syarat cerita itu harus ditulis atas nama Raghu, bukan Balu. Balu tentu saja keberatan. Ia tetap ingin namanya diakui sebagai penulis cerita film tersebut. Raghu bersikeras menolak. Istrinya Maya bahkan ikut nimbrung dalam negosiasi harga dan hak cipta. Maya menawarkan bayaran 25 juta rupiah. Namun Balu tetap menolak. Balu rela mendapatkan 5 juta rupiah asal ada nama dirinya dalam penulis film tersebut. Karena kedua belah pihak masing-masing ngotot, Balu menaikkan nada bicaranya dengan mengatakan, "Kalian hanya ingin ketenaran untuk diri sendiri dan tidak menghargai karya orang lain." Tidak terima dengan ucapan Balu, Raghu memukul pria itu dengan botol minuman. Balu tewas seketika. Hal itu membuat Maya ketakutan.
Ragu juga panik. Sejurus kemudian bel pintu berbunyi. Seseorang datang. Ragu segera memasukkan mayat Balu ke dalam kamar. Ketika pintu dibuka, ternyata yang datang adalah pengantar makanan cepat saji yang tadi mereka pesan. Ragu menghubungi temannya yang bertugas sebagai polisi. Ia ingin meminta bantuannya, namun nomor yang dihubungi ternyata tidak aktif. Karena itulah Ragu harus pergi dan berbicara langsung dengannya. Ragu yakin jika temannya ini punya solusi untuk masalah yang mereka hadapi sekarang. Ragu meminta istrinya Maya untuk menjaga mayat Balu, sedangkan ia harus bertemu dengan teman polisinya. Maya ketakutan ditinggal sendiri. Ia ingin ikut bersama Ragu, tetapi Ragu melarangnya. Karena jika Maya ikut serta, maka Maya bisa dituduh berkomplot dengan Ragu untuk membunuh Balu. Ragu akhirnya pergi meninggalkan Maya sendirian di rumah itu bersama mayat Balu. Saat Ragu pergi, Maya ketakutan. Ada suara di dapur yang membuat Maya terkejut. Ia berjalan untuk memeriksa. Ternyata suara itu hanya suara kucing. Tetapi tidak ada kucing di sana. Sejurus kemudian botol berputar sendiri di lantai. Maya menjerit ketakutan. Tidak hanya itu, lampu rumah juga mendadak mati. Maya menyalakan pelita dan tak lama setelahnya, ia melihat bayangan Balu. Maya ketakutan setengah mati dan ia berteriak seperti di adegan awal film. Tak lama kemudian, suaminya Ragu kembali ke ruangan itu. Maya menceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Ia mengakui bahwa Balu hidup kembali. Maya melihat itu dengan mata dan kepalanya sendiri. Ragu tentu saja tidak percaya, tetapi sejurus kemudian Balu memukul Ragu hingga tumbang. Ia juga berniat memukul Maya. Namun wanita itu pingsan sebelum dipukul. Balu memeriksa denyut nadi Maya. Ternyata wanita itu tewas terkena serangan jantung. Dan sejurus kemudian, guys, ternyata Balu dan Ragu bekerja sama agar membuat Maya tewas terkena serangan jantung. Ragu kemudian bersandiwara. Ia memasang tampang dan suara sedih. Kemudian menelpon ambulan. Orang-orang datang ke rumah Ragu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Maya. Wanita itu divonis tewas akibat serangan jantung. Di saat semua tamu sudah pulang, seorang pria mendatangi Ragu. Pria ini adalah pengacara sekaligus kuasa hukum Ragu. Pengacara itu kemudian mengatakan bahwa total harta kekayaan Maya berjumlah sekitar 150 crore. Dan semuanya akan diberikan kepada pewaris tunggal, yaitu Ragu. Balu menemui Ragu. Ia mendapatkan bayaran 20 juta rupiah untuk ide cerita yang ia miliki. Ternyata ide dalam naskah film Balu, Ragu gunakan untuk membunuh istrinya sendiri. Ragu kemudian meminta bantuan Balu untuk menghabisi Maya. Awalnya Balu menolak, tetapi pada akhirnya tergiur uang 20 juta rupiah, Balu setuju untuk bersandiwara dan membunuh Maya. Balu kemudian bertanya kepada Ragu, "Tuan, kamu membunuh istrimu sendiri demi harta kekayaan kan?" Ragu kemudian menjawab seperti ini, "Tidak, uang yang kuberikan kepadamu adalah uangku sendiri." Ragu kemudian menceritakan sebab kenapa ia membunuh Maya. 5 tahun yang lalu, Ragu selingkuh dengan seorang wanita bernama Ria di sebuah hotel. Ia kepergok istrinya Maya. Maya? Ragu berusaha meminta maaf, bahkan ia melukai tangannya sendiri dan akhirnya Maya mau memaafkan Ragu. Tetapi tabiat Ragu untuk bermain perempuan tidak terhenti di situ. Tak hanya Ria, ia juga berselingkuh dengan wanita yang tertarik untuk menjadi pemeran utama di dalam filmnya. Ragu mengiming-imingi mereka dengan tawaran menjadi pemain dalam film yang ia buat.
Suatu hari, Ria hamil dan Maya mengetahui perihal tersebut. Maya kemudian terkena serangan jantung. Beruntung ia masih bisa selamat. Sejak kejadian tersebut, ayah Maya meminta semua harta Ragu dipindah kuasakan atas nama Maya. Dengan demikian, Ragu tidak bisa selingkuh lagi. Suatu hari, Ragu mengetahui bahwa kartu kreditnya diblokir oleh istrinya sendiri. Ragu marah, ia pulang ke rumah dan bertengkar dengan Maya. Maya sengaja memblokir kartu kredit Ragu karena ia tidak suka suaminya minum-minum dan menghabiskan uang untuk hal yang tidak berfaedah. Ragu malah berpikir sebaliknya. Ia merasa Maya seakan-akan semena-mena dan mengekang gaya hidupnya. Ragu kemudian meminta cerai. Maya mengatakan jika mereka bercerai, maka Ragu harus keluar dari rumah itu. Karena semua harta itu milik Ragu yang sudah ia serahkan kepada Maya secara hukum. Sejak pertengkaran itu, Ragu berniat untuk membunuh Maya agar mendapatkan kembali harta miliknya dan tidak ada yang akan mengekang dirinya. Setelah mengetahui motif pembunuhan, Balu justru memeras Ragu. Ia meminta bayaran 50 crore. Jika tidak, maka ia akan membongkar rahasia itu kepada publik. Balu bahkan merekam percakapan mereka. Melihat betapa serakahnya Balu, Ragu kemudian memukuli Balu. Perkelahian keduanya tidak terelakkan. Ragu terluka parah, namun ia berhasil membunuh Balu. Sejurus kemudian... Candini datang ke TKP. Ragu meminta bantuannya agar menghubungi ambulan karena ia terluka parah setelah bertarung dengan Balu. Ragu bahkan meyakinkan Candini bahwa semua hartanya sudah ia berikan kepada Candini melalui kuasa hukumnya. Tetapi Candini tidak mau menolong. Ternyata dulunya Ragu meminta Candini agar tidur bersamanya supaya ia bisa dijadikan asisten sutradara. Tidak hanya itu, Candini juga tidak mau menolong Ragu karena ia tahu Ragu membunuh istrinya sendiri karena hal yang sepele. Candini tentu takut hal itu akan menimpa dirinya. Karena itulah ia tidak mau menolong Ragu. Film ditutup dengan adegan di mana Candini ditelepon oleh kuasa hukumnya Ragu dan pria itu sudah memindah kuasakan semua harta Ragu kepada Candini. Sedangkan Candini berhasil menjadi sutradara terbaik film bergenre kriminal dengan mengangkat cerita film dari kehidupan almarhum Ragu. Dan film pun berakhir.